Halo guys, kembali lagi Maestro Audio, inspirasi pemasangan audio dan aksesoris di mobil kamu. Di project kali ini guys, kita mau ngebahas mobil Innova Venturer. Apa aja yang bisa kita upgrade di mobil Innova Venturer ini buat teman-teman yang punya mobil ini atau sedang mempertimbangkan mobil ini kita kasih list 2 item yang wajib banget teman-teman upgrade untuk di Innova Venturer. Pertama, kita akan kasih lihat kita di mobil ini sesuai dengan request customer kita upgrade head unit. Kenapa? Karena head unit standarnya itu belum ada konektivitas yang modern seperti Apple CarPlay, Android Auto, dan juga belum bisa Android OS. Dan juga yang kedua, kita upgrade di bagian aksesorisnya supaya sekarang buka tutupnya udah nggak perlu lagi pakai otot, tapi otomatis dengan power back door. Langsung aja yuk kita lihat apa aja yang kita udah kerjain di mobil ini. Jadi pertama di bagian power back door ya, seperti yang teman-teman bisa lihat ini. Jadi sekarang ini sudah buka tutup bagasinya otomatis ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini kita udah pasang dengan power back door. Jadi power back doornya ini khusus buat di Innova Venturer ya. Teman-teman bisa dapat kelengkapan seperti ini. Jadi sudah ada plug and play pemasangannya dan juga ininya akan diganti ya. Ya, jadi hidrolik yang lama tidak akan diganti, yang lama ini diganti dengan yang baru dan kita pasang semua instalasinya dengan rapih dan presisi. Ya, jadi kelengkapan yang teman-teman dapat akan kurang lebih seperti ini ya untuk power back door-nya. Jadi kita akan mengganti, sekarang sudah ada posisi untuk switch saklar dan juga sudah ada bracket yang akan dipasang untuk mengganti posisi bracket originalnya. Dan juga sudah ada perkabelan ya, yang ini yang kita akan pasang semuanya plug and play. Ini yang akan teman-teman dapatkan untuk di power back door Innova Venturer. Ya, dan ini juga kita pasang head unit Orca standar Gen 3 ya. Head unit ini head unit yang paling value for money karena dia sudah dilengkapi dengan fitur NFC, RAM 4GB, ROM 128GB dan juga layarnya sudah 1K QLED. Ya, kelengkapannya seperti ini ya, teman-teman. Dan di sini kita pakai yang ukuran 9 inch dengan frame retrofit yang OEM look dan plug and play. Jadi layarnya itu seperti ini tampilannya, nanti kita akan langsung kasih lihat. Nah ya, layarnya 9 inch, sudah ada NFC dan keren banget nih guys ya. Dan udah dapat pemasangannya dan soket plug and play semua, jadi nggak usah khawatir nggak ada potong kabel, semuanya plug and play. Jadi pertama kita mau kasih lihat teman-teman dulu nih untuk power back door ya. Jadi yang sebelumnya ini memang dia masih perlu pakai otot ya untuk kita buka tutup. Sekarang dengan power back door kita bisa mengoperasikan dengan remote. Kita tekan unlock ini sebanyak 3 kali. Dan kita bisa lihat posisinya. Ya, dia akan tertutup. Dan jika kita ingin buka kembali, kita juga bisa tekan tombol unlock sebanyak 3 kali.
Jadi cukup memudahkan jika kita lagi ada di tempat perbelanjaan dan kita banyak bawa barang ya, teman-teman nggak perlu repot lagi. Tinggal pencet unlock 3 kali, kita bisa buka dari jarak jauh. Terlebih dari itu, kita juga bisa buka tutup dari switch belakang dan depan ya. Jadi di sini di bagian ya, jadi di bagian head unit ini ya, kita starter ya, teman-teman juga bisa buka dari saklar ini. Nah, dan dia akan langsung membuka ya, belakangnya juga bisa membuka. Dan juga di saat kita pencet saklar juga bisa ngebuka, bisa menutup ya, bisa kasih lihat ya ini ya. Jadi kita langsung tutup. Jadi Innova Venturer ini udah kita upgrade di power back door, dan sekarang kita mau ngebahas infotainment sistemnya di dalam. Kita lihat. Oke, jadi untuk bagian head unit ya, seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang sudah dilengkapi dengan head unit 9 inch yang sudah terbenam di dalam interior ini ya. Tampilannya looks-nya nice banget. Dan kita udah bisa Apple CarPlay dan juga sudah ada fitur Android Auto ya. Nah, jadi ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Dan yang keren banget guys, head unit ini sudah ada fitur cek saldo ya. Jadi kita bisa cek berapa jumlah saldo yang ada di dalam e-money kita dengan mudah. Ya, kita bisa cek di sini. Oke, ya, jadi sekarang juga tentunya untuk infotainment system jadi lebih interaktif karena tidak lagi hanya kita bisa mendengar radio yang umumnya semua head unit ada, tapi juga sekarang kita bisa navigate Google Maps, kita bisa navigate Google Maps, kemudian kita juga bisa buka aplikasi YouTube untuk nonton video ya, bisa terhubung dengan internet, dan juga kita bisa Netflix Sun di mobil ya, dan juga ada aplikasi Spotify. Oke, jadi overall ini kelihatannya manis banget ya, rapi, nggak kelihatan gantian, tapi tetap fiturnya nggak kaleng-kaleng nih guys ya. Dan ini juga membuat kualitas audio di dalam mobil menjadi lebih baik karena sudah ada fitur DSP. Kita bisa memilih beberapa preset equalizer ya, sudah ada fitur fader balance, dan juga kita bisa atur sedikit frekuensi suaranya berdasarkan selera kita. Dengan layar yang udah QLED ya, jadi membuat tampilannya ini juga jadi lebih bagus. Ya, jadi kita bisa lihat nih guys, layar 1K itu seperti apa. Ya, bening banget tampilannya. Oke, ya, jadi di sini kita kalau bawa jalan ya, teman-teman bisa lihat, dia juga sudah, kita bisa melihat ada speedometernya di sini ya. Ya, jadi dia sudah terintegrasi dengan speed mobil ya, jadi lebih seamless dan juga lebih nyaman. Ya, jadi di saat kita sedang berkendara, kita bisa buka CarPlay, kita bisa menikmati musik yang enak. Dan terlebih lagi, di dalam head unit ini juga sudah ada fitur Dual DVR.
Jadi teman-teman bisa melihat rekaman ya dari depan dan belakang. Ya dipasang di sini nih ya, teman-teman bisa lihat nih. Ya ini ada satu buah kamera tambahan yang sudah built-in dan kita bisa lihat langsung di head unitnya. Jadi ini sangat aman di saat kita sedang berkendara ya. Kita bisa tahu kejadian dan evidence apa yang terjadi dalam kondisi jalan raya. Ini juga kita bisa atur untuk adjust bagian sudut kemiringannya sesuai dengan keinginan kita. Ya ini depan, dan saat kita mundur ke belakang dia juga udah bisa ngelihat kamera mundur. Kita bisa switch view-nya ya, dan untuk recordingnya ya kita nanti tinggal masukin USB. Kita bisa menggunakan external disk ya, jadi di sini ada video penyimpanan lokasi. Di saat kita masukin USB, teman-teman bisa langsung pilih USB-nya dan dia akan otomatis merekam. Dan di sini kita bisa pilih ada waktu perekamannya, ada 1 menit, 3 menit, ataupun 5 menit. Ini jadi kita bisa potongan videonya bisa kita pecah-pecah sesuai dengan panjang video yang kita inginkan di waktu perekaman. Dan kemudian ini ada kepekaan ya. Ini untuk mengunci rekaman di saat dia kalau rendah. Jadi misalnya kalau ada benturan rendah yang sensitivitasnya rendah, jadi butuh benturan keras. Kalau tinggi kita kena polisi tidur aja atau ada yang geprak interior mobil ya, itu bisa langsung mengunci rekaman seperti ini ya, locking guard namanya. Dan teman-teman juga bisa lihat nanti di playback videonya di sini ya, ulangan ada di front dan rear. Oke, jadi fitur DVR ini kurang lebih seperti itu ya, sangat membantu sekali untuk keamanan kita saat berkendara. Jadi seperti itu guys yang teman-teman bisa upgrade untuk di mobil Innova Venturer. Selain dari head unit, kita juga ada produk power backdoor untuk di Innova Venturer. Buat teman-teman yang tertarik untuk upgrade di mobil Innova Venturer, teman-teman bisa kunjungi kami di Maestro Audio. Kita posisinya ada di Duta Garden, D1 nomor 16. Jadi teman-teman bisa temukan solusi untuk upgrade head unit, power backdoor, dan apapun aksesoris yang teman-teman inginkan seperti ini di workshop kami di Maestro Audio. Oke guys, jadi itu tadi upgradean power backdoor dan juga head unit di Innova Venturer. Buat teman-teman yang tertarik untuk upgrade seperti di video ini, teman-teman bisa langsung aja hubungi hotline kami yang ada di bawah ini, dan juga kepoin sosial media kita di Instagram @maestroaudio. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin dan juga nonton video ini. Sampai ketemu di project kami yang berikutnya. See you in our next project.